akan beralih ke sesi good news ya. Saya boleh tahu nggak dari 100 orang yang ada malam ini, bulan lalu ada yang capai BFI bonus tidak? Ada nggak? Boleh kasih say hello? Ada BFI bonus? Anda mencapai 3%, Anda mencapai 9% dengan 3 leg abo mencapai 3%, 2 leg diantaranya punya PV dari PP 100.000 dan pribadi punya 100.000. Saya tahu ada di sini ya, cuma namanya saya kurang tahu, pasti ada yang terima. Terus nggak ada yang mau berbagi teman-teman? Nggak ada? Nggak ada? Satu lagi ada bonus yang mencapai BBI. Oke, Anda peringkat 15%, dapat income plus 30%, bahkan tambahan lagi 25%. Luar biasa loh ya. Itu bonus yang diberikan oleh MW di tahun fiskal yang baru ini bagi orang yang mencapai 9% dan 15% above. Ya. Kalau tidak ada, tapi kita boleh berikan applause yang luar biasa. Saya tahu di sini ada yang capai BFI dengan BBI bonus ya. Oke, kita berikan applause kepada mereka semua. Jangan lupa bonus tersebut kita bisa menikmati sampai 18 kali ya teman-teman ya. Kalau Anda mencapai silver producer dan mendapatkan bonus tambahan 30% plus 25%. Wow, keren ya. Oke, motivasi bagi teman-teman semua supaya bisa mencapai peringkat yang baru ya. Oke. Kita akan masuk ke sesi sharing motivasi teman-teman ya. Ini sesi sharing yang sangat bagus sekali, sangat memotivasi, dan kali ini kita fresh from the oven ya. Kenapa? Karena beliau ini dulunya kami sama-sama di Business MW training ikut yang namanya Winners Training ya. Dan hari ini kita sama-sama juga masih stay di Business MW. Oke, dan beliau mencapai peringkat baru yang namanya platinum. Saya tahu perjuangan beliau mencapai platinum selama ini. Bagaimana beliau bisa mencapai Business MW sampai peringkat platinum? Are you ready, guys? Ready semua? Ready ya? Kita berikan applause yang luar biasa untuk our new platinum Sis Elviana. Thank you. Thank you, MC. Thank you, thank you. Ya, jadi selamat malam semuanya. Upline platinum saya, Ibu Huise dan Bapak Edi Hartono, thank you. Kepada upline Emerald yang ada di Jakarta, yaitu Pak Nawi dan Bu Lina, thank you. Founders Emerald, Pak Salim dan Ibu Teresia yang ada di Medan, dan kepada mentor kita semua, IDC Pak Bambang dan Ibu Lidiani, thank you. Jadi hari ini akan saya sharing ya, bagaimana perjalanan saya menuju New Platinum ini. Sebelumnya saya akan cerita sedikit ya, bagaimana dulu saya dikenalkan ke bisnis MW ini, yaitu yang mengajak saya itu adalah teman kuliah saya sendiri, ya, yang tadi yang namanya Evianti. Nah, setelah tamat kuliah saya diajak ya ke satu seminar ya, tanpa tahu itu MW ya. Untung saja saya itu bodoh-bodoh ikut ya, bodoh-bodoh ikut beliau, kemudian bodoh-bodoh dengar, dan setelah selesai itu saya dikenalin ya dengan Bu Huise di closing ya, dan saya juga bodoh-bodoh join gitu ya. Oke. Nah, kalau dipikir di flashback sekarang ya, untungnya saya masih maksudnya tidak menolak ya pada saat itu. Oke, jadi setelah saya join, nah dari sana saya diajaklah mulai ikuti pertemuan oleh Bu Huise. Ya diajak yang sekali dua kali ke meeting gitu. Nah dari sana saya mulailah kenal dengan yang namanya lingkungan SAC kita yang luar biasa ini. Nah di sini saya juga mau berterima kasih ya kepada semua leader ya di SAC Tongsin ini, karena saya belajar banyak. Oke. Nah dari perlahan-lahan ikut meetingnya, saya mulai suka lingkungan di SAC ini. Karena kenapa begitu positif ya. Nah, kemudian saya mulai nampak potensi MW. Di MW saya mau apa gitu kan. Yaitu yang pertama mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu lah ya. Di bisnis MW kita pasti mendapatkan yang namanya uang. Akan tetapi sebenarnya
kita tidak hanya mendapatkan uang saja. Kalau kita sukses di MW, kita mendapatkan satu paket, ya, yaitu lifestyle-nya. Seperti yang kita lihat di sini, lifestyle-nya Ko Bambang, ya. Itu tidak hanya punya uang, tapi juga punya waktu, punya kebebasan untuk menikmati money, ya. Jadi have time and have money. Dan itulah yang saya mau, lifestyle seorang yang sukses di MW itu punya passive income, ya. Kemudian ya, kita juga untuk keluarga kita, ya, untuk family kita, untuk anak-anak kita, ya. Terus saya pikirnya begini, kalau kita tidak sukses di MW, tidak mempunyai satu income, sewaktu tua nanti kita akan bagaimana, ya. Kalau kita sukses di MW, tentu kita punya satu income dan juga beserta teman-teman kita semua yang sama-sama sukses, ya. Nah, dan selain itu saya juga mau VVIP trip-nya. Oke, jadi disinilah meeting itu begitu penting, ya, peranan meetingnya, dan kita harus bergaul dengan mereka, ya. Seperti orang sering bilang, ya, kalau kita mau buat kue berhasil, tentulah kita tanya kepada orang yang sudah berhasil, ya. Nggak mungkin kita belajar dengan orang yang gagal, gitu kan. Nah, jadi teman-teman di sini, baik yang dari Medan ataupun yang di luar Medan, kita sungguh beruntung, ya. Di sini kita punya satu wadah, ya, di mana setiap minggu kita bisa belajar, ya, dari leader-leader kita yang sudah sukses, belajar dari pengalaman mereka. Setiap orang punya kelebihannya, jadi kita harus selalu rendah hati, ya, mengikuti meeting, ya, karena meeting adalah jantung bisnis MW kita. Oke, jadi sebenarnya sesudah saya join itu saya jalan dan saya sebenarnya sudah pernah silver pertama kali 21% itu di sebelum saya merit, ya, yaitu di tahun 2011. Nah, kalau di flashback itu sebenarnya cukup ini juga, ya, saya dengan upline, ya, dengan downline kita fight keluar kota waktu itu cukup seru juga. Kemudian saya ingatnya saya dulu nggak tahu naik sepeda, ya, tapi bisa belajar naik sepeda motor. Karena kenapa? Karena yaitu kita mau bisnis kita berkembang, ya, jadi harus punya satu transport. Di situ saya belajar, ya, oke. Dan setelah saya silver di tahun yang sama itu juga saya merit, ya, dan ikut suami ke Kalimantan, ya, Pulau Kalimantan lah, ya. Nah, ternyata 3 tahun saya di sana, ya. Tapi dalam 3 tahun itu saya tetap menjadi user, ya. Saya sangat suka pakai produk MW dan saya juga ada mengenalkan lah, ya, ada beberapa juga user di sana. Cuma tidak seperti di Medan, ya. Jadi kita di Medan ini sangat bersyukur, ya, kita punya satu wadah untuk belajar, ya, bisa saling menyemangati gitu. Oke, jadi saya ke Kalimantan itu 3 tahun dan ternyata setelah itu saya berjodoh kembali untuk pindah ke Medan. Nah, lalu di sini saya mau berterima kasih juga, ya, kepada sideline-nya Ibu Lokenci. Karena kenapa? Karena beliaulah yang selalu menyuruh saya, ya, untuk aktif kembali, untuk ikut kembali ke center kita, ya. Nah, saya mulai aktif kembali itu di pertengahan tahun 2017, ya. Ketika anak kedua saya itu sudah mulai setahun, ya. Jadi beliau mengatakan, untuk apa Anda di rumah lagi? Maksudnya sudah waktunya Anda keluar, ya kan? Kalau waktu kita itu kita disia-siakan lewat begitu saja, itu akan sangat sayang sekali, ya. Nah, jadi saya mulai 2017 pertengahan begitu saya mulai aktif lagi ikut meeting. Nah, di sini saya mau cerita. Pernah sekali saya ke ADC, itu saya ketemu dengan mantan dan lain saya, ya, yaitu dari family saya. Jadi ceritanya begini, sebelum saya dulu ke Kalimantan, saya ada tawarin e-spring ke beliau, ya, dan beliau itu join, ya, masuk member dari downline saya.
akan tetapi belum membeli e-spring, ya, belum closing. Nah, jadi setelah sekian lama saya ke Kalimantan, downline ini kan tidak terfollow ya, jadi dia sudah expired. Nah, di ADC saya ketemulah dengan beliau suami istri. Itu ke ADC beli belanja produk MW ya, dan rupanya sudah pakai e-spring. Nah, satu ya dari sini saya menjadi trigger kepada saya itu. Saya berpikir berarti saya ini bukan tidak punya potensi ya. Ternyata rupanya karena tidak di follow up saja. Kalau di follow up berarti kan menjadi user saya ya gitu. Nah, yang kedua, saya ke center juga pernah sekali saya ke center ya, ke center kita saya juga bertemu dengan mantan downline in-depth saya ya, yang kedalaman downline saya punya downline itu sudah silver producer di grup lain ya, di grup lain. Nah, itu juga menjadi satu trigger untuk saya. Saya berpikir saya harus tidak boleh mundur ya. Ya, jadi ini kedua hal ini menjadi satu turning point bagi saya ya. Untung saya waktu itu tidak baba.com ya, baba.com apa namanya? Maksudnya tidak anggap sepele, ya udahlah kalau ikut orang lain ya udah gitu kan. Tapi saya enggak. Saya justru menjadi satu turning point bagi saya itu, saya harus lebih cepat lagi gitu. Nah, kemudian pernah juga sekali saya menerima bonus MW itu teman-teman. Ya, di bawah 500.000. Jadi 500 bonus MW saya itu di bawah 500.000 loh. Jadi ketika itu kayak tamparan keras ya bagi saya itu. Saya terus langsung berpikir, selama ini ngapain sih kok bisa sampai merosot begitu ya. Nah, jadi dari sanalah saya mulai punya satu tekad yang saya harus lebih cepat lagi, lebih cepat ya, lebih maju di bisnis MW gitu. Dan kalau kita mendengar ya, kita sering mendengar juga dari motivasi Pak Bambang ya, kita harus punya satu rasa insting to increase ya, yaitu selalu merasa tidak puas, harus selalu maju ya. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, dan tahun depan juga harus lebih baik dari tahun ini. Oke, jadi sebelum platinum saya beberapa kali ya PV saya nanggung di 18% ya, dan saya belajar untuk bukan buana itu kayak tidak terima ya, saya tidak terima dalam arti yang positif gitu, karena saya lihat banyak sekali orang yang bisa ya, dari orang yang tua, yang muda ya, yang di dunia ini kalau kita lihat ya, bahkan orang yang cacat sekalipun itu bisa sukses di MW ya. Dari orang yang background-nya biasa-biasa ya, seorang mantan penjual durian ya, seorang mantan guru SD, seorang mantan tukang pos, seorang mantan penjaga toko kaset, itu bahkan bisa sukses dengan sangat luar biasa. Jadi saya yakinkan ke diri saya sendiri bahwa 21% itu bukan hal yang mustahil ya. Ya, 16 juta PV itu bisa kalau kita lakukan terus menerus ya, upgrade diri kita terus menerus. Sebab dari dulu target 21% di MW itu tidak pernah bertambah teman-teman. Jadi kalau kita terus seperti gunung itu ya, gunung Mount Everest itu tidak akan bertambah tinggi. Tetapi peralatan yang kita pakai itu kan tetap akan bertambah ya, bertambah canggih, bertambah ini ya. Jadi sama, kita di MW juga begitu. Kemudian saya saya punya satu daya dorong ya, saya punya satu bening di saya bahwasanya saya ingin berada di, kalau misalnya begini, kita ikut seminar ya, kita ikut seminar Moving Up Rally ya, atau kita ke luar negeri ikut seminar di Penang gitu, itu kan dipanggil ya, platinum above itu foto ke depan ya, atau di rally kita itu kan dipanggil ya para platinum above. Jadi saya punya satu impian, saya lihat mereka kan, kenapa bukan saya gitu, why not me gitu kan. Nah, jadi saya juga punya satu tekad, saya harus ya
Oke, di bulan 2, di bulan Februari ini, ya, saya waktu fight Gold Producer yang ketiga kali, ya, itu TV saya itu di hari terakhir ya, di tanggal 28 ya atau 29 saya lupa, pokoknya di hari terakhir PV saya itu masih 11 juta ya, masih 11 juta PV. Tapi saya punya impian, saya punya keinginan, saya mau ambil pin Gold Producer karena ini sudah penentuan yang ketiga kalinya. Saya mau terima pin di Moving Up Rally yang di bulan depannya, jadi akhirnya saya closing. Pada hari itu saya jual 1 Sky dan 1 Esprit. Karena saya follow up terus apa yang selama ini saya tanam ke downline-downline-nya. Nah, kemudian, ini ada yang set. Tantangan dari keluarga dan teman, pasti ada ya teman-teman. Kalau kita baru join, ya namanya kita baru-baru menjalankan MW, yang tantangan dari teman yang namanya penolakan itu sudah pasti ada ya. Tidak mungkin setiap kali kita ketemu, kita tawarin MW ya, kita cerita produk, ataupun kita cerita peluang bisnisnya, orang 10 yang kita cerita, 10 mau, itu tidak mungkin ya. Penolakan itu tetap ada teman, tapi kembali ke apa yang Anda mau di bisnis MW. Impian Anda seberapa besar? Kalau impian Anda besar, tantangan sebesar apapun akan menjadi kecil. Ya, dari keluarga juga ada ya, dari suami itu pertamanya juga nggak terlalu setuju, tapi beliau hari ini sudah melihat saya di MW ada hasil ya, dari tanpa sadar beliau juga bisa memperkenalkan bisnis MW, memperkenalkan produk MW kepada teman-temannya ya. Nah, dan setelah Gold Producer, sebenarnya teman-teman tahu nggak bahwasannya seharusnya saya di bulan 5 itu ya sudah counting, sudah tinggal 1 kali saja untuk new platinum saya, tapi saya miss. Ya, ternyata saya miss ya. Dan di situ saya cukup down juga ya, karena kenapa? Karena merasa bulan itu udah pasti lewat ya, kan ada promo e-spring yang 24 kali ya, udah pasti lewat. Ternyata saya over confidence ya, jadinya sepele, oke. Nah, ternyata di akhir bulan saya miss, saya tidak masuk ya. Tapi saya berpikir begini, di bisnis MW saya hari ini masih bersyukur saya gagalnya di bisnis MW ya. Kalau hari ini saya gagalnya di bisnis konvensional, itu sudah pasti habis ya, habis sudah rata gitu kan. Tapi di bisnis MW sebenarnya ini luar biasa, karena kenapa? Kalau kita gagal, kita punya satu pengalaman ya, dan ini saya anggap adalah satu ujian. Kalau saya berhasil melewatinya, maka saya akan naik peringkat ya. Gagal di MW bukanlah akhir dari segalanya. Terus ya saya ini lagi, saya semangat lagi ya, di new fiskal yang baru lewat ini di bulan 9, itu saya buat satu keputusan ya, di awal bulan, saya harus fight platinum saya sebelum saya harus close platinum saya ini sebelum akhir tahun ini. Jadi motivasi saya ada 3 ya. Yang pertama, itu ada seorang IBO ya di Pekanbaru, itu usianya cukup muda ya, sangat muda lah, 18 tahun ya, kalau teman-teman udah mengikuti. Beliau 18 tahun tapi beliau sudah qualified new platinum. Nah, jadi di situ saya benar-benar kayak greget banget ya, ini koknya bisa ya, kok saya nggak bisa, saya nggak boleh kalah gitu kan. Nah, jadi saya pokoknya jadi satu motivasi ya. Kemudian yang kedua, saya sudah begini ya teman-teman, untuk kualifikasi platinum itu kan harus 6 kali ya, 6 kali 21% dalam 1 tahun. Nah, posisi saya yang di bulan 5 dan bulan 6 nggak masuk itu, saya sudah kehilangan 1 kali kualifikasi silver saya. Jadi, saya sudah kehilangan sekali, saya tidak mau lagi kehilangan 4 kualifikasi. Jadi ibaratnya sudah saya siap, sudah tahu lah ya.
udah tahu sakit hatinya, sakitnya di mana gitu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dari anak saya. Jadi saya banyak motivasi itu dari angka 21 karena targetnya 21 itu kan. Nah, teman anak saya ini yang gede yang usianya 8 tahun itu selalu menanyakan kepada saya, "Mami, sudah 21 belum? Mami, sudah 21 belum? Jangan menyerah ya, Mami." Nah, saya terus di rumah saya kan ada satu itu slogannya, "Jika Anda mau, apapun Anda bisa jika Anda mau." Jadi dia suruh saya, "Mami pasti bisa kalau Mami mau," katanya. Jadi sampai di bulan 9 kemarin, kalau saya mau menyerah, saya kepikiran dia gitu kan. "Mami nggak boleh menyerah ya," katanya. Jadi saya kayak ada satu perasaan nggak boleh mengecewakan anak saya gitu. Nah, itulah motivasi dari anak saya ya. Dan akhirnya di bulan 9 saya close, di bulan 10 juga saya close. Ya, di bulan 10 saya close, di bulan lalu saya close new platinum saya. Oke. Sebagai penutup, saya ada 2 slide untuk Anda. Teman-teman nampak? Ya, di Amway tidak ada yang namanya impossible, tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi seperti di gambar ini, di foto ini ya, segala sesuatu itu mungkin. Impossible, antara kata impossible dan I am possible itu cuma bedanya sedikit saja ya teman-teman. Ya, di penulisannya saja. Tetapi arti dari kedua kata ini ya sangat berbeda sekali. Oke. Tidak ada yang tidak mungkin, yang ada hanya belum terpikirkan saja. Ya, apapun impian kita di Amway, never give up. Ya, karena winners never quit, quitter never win. So, impian saya selanjutnya adalah bisa mengikuti ALS tahun depan ke Hokkaido dan setiap tahun mengikuti ALS bersama leader-leader kita di SSC Tongsin. Sekali lagi terima kasih kepada semua leader di SSC Tongsin ini karena kita saling memberi motivasi yang positif dan terima kasih juga kepada Ko Bambang dan Meicie. Sekian sharing saya. Thank you. Wah, luar biasa ya, Sis Elviana ya. Wah, sharing Anda sangat menggugah hati dan membuat kita semua pada termotivasi ya. Nah, bagi teman-teman semuanya yang sudah dengar sharing dari saudari Elviana, boleh diambil ya. Itu hikmahnya apa sih yang membuat beliau itu benar-benar bisa fight dan mencapai impian yang dia inginkan ya. Motivasi terbesar itu ada di dalam diri sendiri. Orang lain tidak bisa ganggu gugat kita ya. Jadi kalau kita sudah punya goals, kita harus wujudkan ya teman-teman ya. Dan satu news lagi yang luar biasa, saya mengenal beliau itu sudah cukup lama. Teman-teman hari ini melihat wajah beliau cukup mulus. Nah, itu berkat artistry ya Via. Viana itu wajahnya sudah mulus sekali. Dan hari ini bisa lihat kan teman-teman kan, dulunya memang benar-benar ini salah satu potensi dari bisnis Amway, produk Amway ya. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk platinum kita Sis Elviana. Oke. Nah, sebelum meeting ini berakhir, kita akan close. Sebelumnya teman-teman ingat ya, minggu depan kita tidak ada yang namanya center meeting karena kenapa? Kita ikut Zoom yang diadakan oleh Amway Indonesia. Ada recognition night untuk seorang EDC ya. EDC dari Solo dan beliau itu kita sudah mendengar cerita latar belakang beliau itu luar biasa ya dalam menjalankan bisnis Amway ya. Seorang cewek kalau bahasa Chinese-nya bilang Ni Changzhen ya. Fighting-nya luar biasa dan kita akan dengar ya cerita beliau itu menuju ke posisi eksekutif diamond itu gimana sih ceritanya ya. Kita stay di Zoom minggu depan di hari Rabu malam ya. Nah, jadi kita nggak ada center meeting akan diadakan dua Rabu sekali lagi. Oke? Oke. Nah, hari ini kita akan close center meeting ini. Sebelumnya kita ucapkan banyak terima kasih kepada 3 passionista kita, kepada
Saudara Elviana untuk motivasi yang luar biasa pada malam hari ini.